Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Sahabat-sahabat teras PPA yang insyaallah senantiasa disayang dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Semoga sahabat-sahabat semua selalu berada dalam kondisi keberlimpahan dari kebahagiaan fi syahrul Ramadan. Dengan berkah Ramadan, Allah memudahkan kita untuk bisa berkumpul, walaupun sedianya kita biasa berkumpul di kelas-kelas yang Allah mudahkan kita bisa bertemu, namun ternyata dalam kondisi seperti hari ini pun Allah mengizinkan kita untuk bisa bertemu. Dan tadi kami melihat ada beberapa sahabat-sahabat dari kota Mobagu, dari Padang, Medan, dan juga dari seluruh daerah lain di Indonesia, dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa berkumpul di tempat ini. Dan semoga niatan yang kita awali adalah semata-mata karena Allah, semata-mata mengharapkan ridha Allah, dan semoga harapannya Allah memantaskan kita mendapatkan kebaikannya fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta dengan segenap para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan kita termasuk di rombongan pengikut beliau yang insya Allah istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, sejujurnya hati ini tergetar ketika melihat bagaimana antusiasme sahabat-sahabat semua untuk bisa hadir pada malam hari ini. Karena malam hari ini kita sudah masuk di malam ke-9 daripada bulan suci Ramadan. Yang artinya tanpa kita rasakan Ramadan terus bergerak bertambah harinya, namun adalah menjadi sebuah kerugian. Sebagaimana diungkap oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak ada satu hari yang paling aku sesali selain di mana mataharinya tenggelam di hari tersebut, sementara amalku tidak bertambah. Inilah penyesalan daripada generasi sahabat yang mulia. Maka bagaimanakah dengan kita sahabat-sahabat semua? Apakah ada penyesalan dari diri kita manakala hari-hari Ramadan terus bertambah, tapi amal kita nggak nambah, amal Quran kita nggak nambah, amal sholat kita nggak nambah, amal kebaikan muamalah kita nggak nambah? Kalau kita hari ini nggak merasa rugi, jangan-jangan kita sudah termasuk dari orang-orang yang rugi itu sendiri. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kemampuan, keistiqomahan dan kepantasan untuk bisa hadir di pertemuan seperti malam hari ini. Karena sungguh ketika para guru menemani kita 2 kali sehari dalam program teras PPA ini sebuah gardu energi yang luar biasa. Seakan-akan begitu teman-teman ingat waktu di kelas-kelas privat, waktu ingat di kelas-kelas offline, dan ketika kemudian hal itu disampaikan oleh guru-guru kita, Allah, getarannya itu terasa. Getarannya itu kemudian membuat kita menjadi rindu. Menjadi rindu bukan karena kita ingin dihitung berapa kali kita ngulang. Menjadi rindu bukan karena ingin dibilang kita punya banyak ilmu dan pengetahuan, tapi kita rindu kalau kemudian kita menjadi sebagaimana apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Karena bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada mereka yang senang datang ke majelis ilmu,
yang senang datang ke ruang ilmu, yang senang datang ke tempat kajian. Disebutkan oleh Nabi SAW, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikat serta semua makhluk di langit dan di bumi, sampai semut di dalam lubangnya dan ikan di lautan, benar-benar bersolawat, mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan ilmu kepada manusia. Inilah diantara yang membuat kita rindu untuk selalu hadir di kelas. Karena ada sebuah kaidah yang mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Bagaimana mungkin kita bisa memberi kalau kita tidak memiliki? Bagaimana bisa kita memberikan nasihat kalau kita tidak memiliki ilmu tentang nasihat? Bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan tentang rasa cinta kita kepada Allah kalau kita tidak mengetahui bagaimana ilmu mengenal Allah? Dan tidaklah itu kita dapatkan kecuali di dalam majelis yang dimana disebutkan Allah dan para malaikat serta semua makhluk di langit, di bumi, sampai semut di dalam lubangnya. Apakah kita bisa menghitung berapa banyak jumlah semut di semesta ini, ayah bunda, bapak ibu? Gak sanggup kita hitung. Bahkan disebutkan lagi ikan di lautan. Berapa banyak ikan di lautan? Tak sanggup untuk kita hitung. Namun kesemuanya itu atas izin Allah, mendoakan ayah bunda yang hari ini hadir, bapak ibu, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semua. Ini yang kita rindukan, didoakan kebaikan. Karena tidaklah di antara ciri Allah menghendaki kebaikan pada seseorang adalah Allah berikan pemahaman akan agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan agama. Dan bagaimana kita faham agama? Ketika kita mempelajari ilmu tentang agama. Dan mudah-mudahan teriring doa, semoga sahabat-sahabat semua, ayah bunda, dan guru-guruku semua yang hari ini hadir, Ustadz Reza Rendi, Ustadz Sony Abiki, Ustadz Ludin, dan juga segenap asatidzah lainnya, sahabat-sahabat di Abul Yatama, di Wakaf Peradaban, EOA, Inspiratul Amal, dan segenap PPALC, serta sahabat-sahabat dan saudaraku semua. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita. Karena dialah yang maha baik, yang selalu memberikan kebaikan bagi kita. Namun seringkali kitalah yang melakukan ketidakbaikan kepadanya. Namun apakah kemudian membuat Allah itu jera dengan kita? Akan dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, andaikan hambaku datang membawa dosa sepenuh lautan, dosanya sepenuh bumi, selama dia tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka niscaya akan aku ampuni semua dosanya. Hari ini, di Ramadan ini, inilah kesempatan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Dosa-dosa kita bukan hanya diampuni, tapi dihapuskan dalam catatan buku amal kita. Dengan sebuah doa yang diajarkan Rasulullah kepada Ummul Mukminin, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Ya Allah, Engkau adalah Rabb yang maha pemaaf, maka maafkanlah kami ya Allah. Maafkan kami kalau selama ini masih terlalu sering bermaksiat. Maafkan kami kalau selama ini masih sering melakukan pelanggaran terhadap syariat-Mu ya Rabb. Bahkan mungkin hati ini masih jauh daripada kehadiran-Mu ya Allah. Namun Engkaulah Rabb yang mendorong kepada setiap hambanya untuk tidak berputus asa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, la taqnatu min rahmatillah, la tai'asu min rauhillah. Jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah. Jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah. Dan bagi orang-orang yang beriman, inilah salah satu kesempatan. Ramadan hanya akan menjadi bahagia manakala ada iman di dalam diri kita. Maka iman inilah yang akan menghantarkan kita untuk bertransformasi menjadi hambanya yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina aman
kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, wajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Oleh karenanya sahabat, maka bagaimana bukti iman yang dimiliki oleh seseorang hamba di hadapan Allah SWT? Bukan tidak mungkin bagaimana Nabi SAW telah memberikan panduan kepada kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasul SAW telah berkata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari wa Muslim. Maka dalam hadis ini, di antara bukti iman, ternyata bukan hanya saja kita memiliki kebaikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bagaimana kita memiliki hubungan kebaikan dengan sesama, dengan tamu kita, dengan tetangga kita, bahkan di dalam kemampuan bicara kita. Kenapa harus ada kaitan dengan bicara? Falyaqul khairan aw liyasmut. Karena ini adalah salah satu tanda sempurnanya iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang imannya paling sempurna di antara kalian, orang-orang beriman, adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istrinya. Rawahu at-Tirmidzi. Di dalam hadis lain bahkan disebutkan bahwa di antara akhlak seorang muslim adalah man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, yaitu ketika orang muslim lainnya selamat daripada gangguan lisan dan tangannya. Maka sahabat-sahabat, mari kita sejenak, yuk lihat kepada diri kita. Sudahkah diri kita menjadi muslim yang disebutkan oleh Nabi tersebut? Apakah lisan kita telah membuat orang-orang di sekeliling kita menjadi aman? Dan tangan kita menjadikan orang-orang kita selamat? Atau justru sebaliknya? Bahkan di dalam ukuran yang paling sederhana, bagaimana ketika kita bersikap, berakhlak baik, berkata-kata baik terhadap anggota keluarga kita, terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua kita. Bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka? Karena ternyata luar biasa. Di dalam satu kesempatan Nabi SAW pernah menyampaikan tentang kondisi bagaimana iblis saat itu sedang mengumpulkan dari bala tentaranya, dari para pengikutnya. Ini hadisnya cukup panjang, hadis riwayat Imam Muslim, di mana disebutkan dalam hadis tersebut yang artinya sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut. Kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu apapun. Kemudian datang yang lain dan berkata, thumma yaji'u ahaduhum fayaqul, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atih. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, aku tidak meninggalkannya, maksudnya manusia, untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka kemudian iblis itu mendekat. Iblis itu mendekat dan kemudian berkata, qala fayudnihi min wa yaqul ni'ma ant. Sungguh hebat setan seperti engkau. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Sahabat-sahabat,
Dalam hadis ini ternyata bagaimana ternyata dengan efek berbicara, berkomunikasi bisa menjadi salah satu yang membawa kepada kebaikan dan kemuliaan, namun di satu sisi juga bisa menjadi salah satu sebab ketergelinciran hingga kerugian. Ternyata dari sekian banyak pekerjaan syaitan yang dilaporkan kepada pimpinannya, apakah itu membuat orang berselisih, apakah itu mengambil yang bukan haknya, apakah itu memimpin dengan tidak adil, dan lain sebagainya. Ternyata itu belum apa-apa. Nothing. Bukan sesuatu apapun. Tapi begitu kemudian bisa mengisahkan suami, maka kemudian di situ mengatakan, "Ni'ma sungguh hebat seperti engkau ini. Inilah yang mendatangkan keluarga." Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan redaksi yang lain disebutkan, maka iblis menjadikan anggotanya berhasil memisahkan suami istri akan dekat dengannya. Suami istri itu akan dekat dengannya hingga iblis berkata, anak buah terbaikku adalah kamu. Artinya hari ini kita memandang remeh bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menyampaikan pesan kepada orang-orang terdekat kita, hatta kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Bukan tidak mungkin inilah akan menjadi reward bagi setan. Karena dengannya kemudian akhirnya, bukankah dikarenakan perkataan komunikasi yang tidak baik, akhirnya menjadi salah terima pesan, salah menafsirkan pesan, sehingga akhirnya salah melakukan perbuatan. Maka ada sebuah kaidah mengatakan, salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia adalah ketika dia mampu menjaga lisannya. Maka inilah salah satu urgensi kenapa kita ingin membahas tentang ini. Sementara guru-guru kami sudah menyampaikan mutiara ilmu yang begitu berharga. Bagaimana Dr. Ramadanus tadi pagi telah mengajarkan bagaimana doa yang menyembuhkan, prayer healing. Bagaimana kemarin Ustadz Mukhlis telah mengajarkan kepada kita bagaimana total bergantung. Dan guru-guru yang lain, Ustadz Zainal menyampaikan tentang keberadaban ataupun kejayaan dengan peradaban Quran. Namun yang dimiliki Al-Fakir mungkin adalah yang paling kecil dibandingkan para guru-guru yang lain tadi. Apalagi guru kami Ustaz Soni. Kalau beliau katakan paling dinanti, sebetulnya beliaulah salah satu yang menginspirasi untuk menjadikan materi ini bisa tersampaikan. Dan ini biiznillah. Bagi kita hari ini, setiap kita tadi sudah disampaikan, berkomunikasi dari lahir pun kita sudah berkomunikasi. Tapi masalahnya apa? Komunikasi kita sudah sesuai. Komunikasi kita sudah menghantarkan kepada sebuah pemahaman, menghantarkan kepada sebuah pengertian. Namun yang paling tinggi dari semua itu adalah menghantarkan kepada cinta. Masya Allah. Ustaz, ini ada beberapa request dari peserta. Back soundnya ya, kalau dikecilin dikit lebih nyaman nih, Ustaz. Baik. Bismillah. Coba ya. Atau boleh diganti dari Ustaz Sony aja ya, dari slide berikutnya nih. Anak khawatir di sini. Nggak apa-apa, Ustaz. Nggak apa-apa, lanjut aja. Oke. Bentar. Kalau sekarang masih cukup nyaman atau terlalu besar? Jadi sahabat-sahabat semua, mohon maaf. Ya ini sekali lagi masih dalam proses belajar. Mungkin soundnya agak terlalu kencang, padahal sudah coba di setel yang paling kecil. Tapi ternyata mungkin harus belajar ilmunya lagi. Baik, mohon izin kita lanjutkan. Maka bagaimana Nabi SAW menyebutkan, kenapa harus tentang cinta? Ar-Rahimun, Yarahmahumur Rahman. Orang-orang yang penyayang, niscaya akan disayangi pula oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Maka sayangilah yang di atas bumi, niscaya yang di atas langit pun akan menyayangi kalian. Dan bentuk sayang itu beragam.
Kita tersenyum, itu bentuk sayang kita. Kita memandang dengan pandangan mata yang menyejukkan, itu rasa kasih sayang. Kita membantu dengan harta yang kita miliki, itu kasih sayang. Bahkan ketika kita berkomunikasi dengan rasa penuh cinta, itu pun adalah kasih sayang. Dan mereka yang berkasih sayang akan disayangi pula oleh Sang Maha Penyayang, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu bagaimana agar kemudian kita bisa melakukan hal itu? Karena sesungguhnya kalau kita melihat bagaimana di dalam Al-Quran, bahwa di sini disebutkan, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan yang terbaik itu adalah dari orang yang memerintahkan manusia lainnya dengan apa? Untuk memberi sedekah, berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Inilah yang disebut di antaranya sebagai bagaimana kita bisa berbicara yang menghadirkan nilai cinta. Berbicara yang menghadirkan rasa kasih sayang. Yaitu ketika kita, yang keluar dari lisan-lisan kita itu adalah yang mengajak terus kepada kebaikan. Perdamaian di antara manusia, mengajak untuk berbuat ma'ruf, mengajak untuk sama-sama bersedekah. Maka kalau dalam beberapa hari ini bahkan bersama Abdul Yatama, kemudian bersama One Quran Institute, selalu ayo kita sama-sama berkontribusi dan berpartisipasi dalam membangun peradaban Quran ini. Masya Allah, ini adalah qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik, dan bahkan ini qaulun mahabbah, perkataan yang penuh cinta. Karena orang kalau penuh cinta itu dia bukan sibuk untuk dirinya, tapi bagaimana dia sibuk agar orang yang dia cintainya itu bisa mendapatkan apa yang ia sampaikan. Maka disinilah sahabat-sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata berbicara itu tidak seremeh yang kita bayangkan. Karena ternyata ketika kita kaji dari hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa yang menjamin, menjaga di antara dua janggutnya, dua lisannya, yaitu apa? Yang ada di dalam dua lisan kita, di dalam dua rahang kita, lisan, perkataan kita, ucapan kita, dan di antara dua kakinya, yaitu apa? Farajnya, kehormatannya, kemaluannya. Maka Nabi SAW menyebutkan, maka aku jaminkan baginya surga. Atman lahul jannah. Ini bukan main-main. Ketika kita ternyata bisa berbicara yang baik, berkomunikasi yang baik, jaminannya surga. Nah, sekarang kalau saya tanyakan ke teman-teman, pengen nggak teman-teman masuk surga? Ya, pengen masuk surga, boleh tulis di kolom chat. Dan kalau bisa nanti, bahkan kalau pengen masuk, pengen surganya itu, pengen aja apa pengen banget? Bahkan kalau perlu pengen banget apa pengen bingit? Karena setiap impian hamba-hamba Allah, mereka mengimpikan Allah mengizinkannya untuk berada di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus, sehingga kemudian bisa menatap wajah Allah tanpa hijab. Inilah keinginan tertinggi seorang hamba. Dia ingin menatap wajah Allah. Dia ingin menatap wajah Allah. Karena tidak ada kenikmatan yang paling nikmat di surganya Allah, melainkan menatap wajahnya Allah. Melainkan menatap wajahnya Allah. Dan ternyata Nabi SAW telah memberikan sebuah pedomannya kepada kita, di mana Allah akan menjaminkan surga kalau kita bisa berbicara yang baik dan kita bisa menjaga kehormatan diri kita dengan baik. Alangkah indahnya Islam.
Alangkah nikmatnya bertauhid. Alangkah bahagianya orang yang beriman. Sahabat-sahabat semua, Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan dalam sebuah kesempatan yang artinya, inna ahabba ibadillah, sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah lewat hambanya. Sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah lewat hambanya. Artinya apa? Ketika dia berinteraksi, niatnya itu pengen dapat cintanya Allah. Yang disampaikannya pun otomatis dengan penuh cinta. Bahkan disebutkan dan mencintai hamba Allah pun karena Allah. Maka alangkah indah seorang yang sudah memiliki ilmu ini. Maka dia akan melihat bahwa di setiap kesempatan adalah kebaikan. Dia akan mengatakan kebaikan-kebaikan. Dia akan menyampaikan nasihat-nasihat. Dia akan berkomunikasi apakah dia sebagai seorang atasan kepada bawahan, sebagai seorang tim leader kepada anggota timnya, apakah antara seorang teman kepada sahabatnya, antara seorang orang tua kepada anaknya, seorang pasangan kepada pasangannya. Yang dia lakukan adalah karena Allah. Dan di muka bumi ia pun memberi nasihat kepada orang lain. Artinya, mutiara indah yang disampaikan Imam Hasan Al-Basri ini luar biasa. Sungguh hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah lewat hambanya. Dalam hadis qudsi dikatakan, sungguh kalian gak berpakaian, karena akulah yang memberikan pakaian. Kalian kelaparan, akulah yang memberikan kelaparan, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa dapatkan? Karena ketika kita peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Mencintai orang-orang sekeliling kita, dan bahkan mencintai mereka itu semua karena Allah. Dan ketika dia berada di atas muka bumi, maka dia pun memberikan nasihat kepada orang lain. Karena ad-dinun nasihat. Agama ini adalah nasihat. Maka kalau hari ini kita gak suka dengerin nasihat, maka ada yang salah dalam beragama kita. Tapi ketika kita senang dengan nasihat, hari ini hampir 500 sahabat-sahabat kita berkumpul di ruang webinar ini. Ini adalah hamba-hambamu ya Allah. Yang mereka menjalankan agama, mereka senang untuk mendengarkan nasihat, dan mereka pun menyampaikan nasihat. Karena orang yang saling menasihati yang akan rugi hidup di dunia ini. Karena semua manusia itu rugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semua manusia rugi, kecuali siapa? Beriman, beramal saleh, dan saling menasehati di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Wa tawassaw bil marhamah, dan disampaikan nasihat dengan penuh kasih sayang. Inilah yang kemudian menjadi esensi daripada komunikasi sepenuh cinta. Bahkan ketika kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, tentang hal ini, mohon maaf, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada mereka orang yang menyeru kepada Allah, mengajak kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan kemudian berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka di sini sahabat-sahabat semua, ternyata best words, kata-kata terbaik, best communication, komunikasi terbaik di dalam pandangan Al-Quran, sebagaimana yang Allah firmankan, siapa? Mimman da'a ilallah, yaitu mereka orang yang menyeru kepada Allah. Menyeru kepada Allah, kata-katanya mengajak kepada Allah, nasihat-nasihatnya mengingatkan kepada Allah. Dan ini sejalan dengan apa yang sudah kita dapatkan dengan spirit just focus on Allah. Kalau kita hari ini apa yang kita fokuskan hanya untuk Allah, maka termasuk komunikasi penuh cinta itu ketika kita bicara dengan anak kita, karena kita ingin mengajak anak kita menuju Allah. Saat kita bicara kepada pasangan kita, kita ingin pasangan kita bersama-sama menuju Allah.
Saat kita bicara kepada tim kita, maka kita pengen sama-sama tim kita menuju Allah. Dengan segala aktivitas yang kita lakukan. Maka disinilah kalau kita lihat, aspek komunikasi ini sebenarnya banyak. Waktu 1 jam ini rasanya nggak akan cukup. Karena bagaimana kalau kita breakdown dalam ilmu komunikasi yang utuh, kita perlu pahami makna komunikasi, tujuan komunikasi, kondisi state si pengirim pesan, isi pesan yang akan disampaikan, kondisi state si penerima pesan kayak gimana, teknik caranya bagaimana, distraction-nya seperti apa, waktu dan dampak yang ditimbulkannya bagaimana. Nah ini, kalau ini kita bahas, bukan tidak mungkin kita butuh lebih dari 1 jam. Namun izinkan Al-Fakir di kesempatan malam hari ini berbagi dalam sebuah kerangka yang lebih sederhana, yaitu ketika kita kembali kepada Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, maka sungguh disayangkan kalau kita hari ini ngaji tapi kemudian makin jauh dari Quran. Dan ternyata di dalam Al-Quran ilmu komunikasi itu pun sudah dibahas secara lengkap. Maksudnya gimana, Ustaz? Nah, nanti coba kita lihat ya. Maka nanti kita akan belajar bagaimana bahkan di dalam Al-Quran ini disebutkan ya bahwa berkomunikasi itu harus sesuai dengan partner bicara. Wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Ya. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberikan penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka dalam pemahaman kita, berkomunikasi itu seyogianya sesuai, ya kalau bahasanya apa, ekivalen ya, atau sejalan dengan partner bicara kita. Di dalam bahasa hadis yang lain, berbicaralah sesuai dengan bahasa kaummu. Dan dalam hal ini, ya ketika kita bicara dengan orang tua, tentu berbeda ketika kita berbicara dengan anak-anak kita. Berbicara dengan atasan, bisa jadi ada karakter berbeda ketika kita berbicara dengan tim. Dan seterusnya. Bahkan seorang guru ketika berbicara dengan murid, dengan sesama guru, mesti akan ada perbedaan. Dan bagaimana cara menemukan perbedaan-perbedaan ini, maka sedikitnya ada di dalam beberapa istilah yang insya Allah akan kita bahas di dalam beberapa slide berikutnya. Namun sebelumnya, saya ingin tanya, bagaimana sahabat-sahabat masih bersemangat untuk kita lanjutkan? Kalau masih bersemangat, boleh tulis di kolom chat, dan insya Allah mudah-mudahan sahabat-sahabat semua saling menyemangati, menularkan energi positifnya, sehingga insya Allah kita bisa menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang terus mendapatkan manfaat. Dan supaya kemudian sesi kita makin semangat lagi, boleh saya mohon izinnya teman-teman semua angkat tangannya seperti ini, kemudian tautkan seperti ini, bisa? Boleh, ya walaupun saya nggak melihat secara langsung, tapi sekarang izinkan saya minta tolong kepada teman-teman untuk digesekkan seperti ini. Oke, makin lama makin cepat, makin lama makin cepat, makin lama makin cepat. Sekarang ikuti aba-aba yang saya mintakan kepada teman-teman. Siap? Sekarang letakkan di dagu kita. Oke, letakkannya di mana? Nah, kalau letakkannya di sini mesti salah. Kenapa? Karena dagu bukan di sini. Nah, jadi jangan-jangan kita masih mengatakan semangat, tapi jangan sampai kemudian fokus kita berkurang. Nah, supaya kita makin fokus, yuk mudah-mudahan di sesi yang ini kita akan sampaikan bagaimana di dalam Al-Quran kita telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu mengenai berkomunikasi penuh cinta ini. Nah, seperti apa? Mari kita saksikan. Yang pertama adalah, kalau kita lihat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 263, Allah SWT berfirman, qaulun ma'ruf. Qaulun ma'ruf. Perkataan yang baik. Qaulun ma'ruf. Wa maghfirah. Dan kemudian pemberian maaf. Khairum min sadaqah. Yatba'uha ada.
lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Wallahu ghaniyyun halim. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Nah, jadi kalau bicara di sini, yang pertama ingin kita sampaikan, ada di dalam Al-Quran sekian banyak teknik berkomunikasi, atau dalam bahasa sederhananya qaulan, berkata-kata, berkomunikasi. Yang pertama adalah qaulan ma'rufan. Dan kalau kita lihat qaulan ma'rufan ini, kata ma'rufa identik dengan kata urf atau budaya. Dan secara bahasa artinya baik dan diterima oleh nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Maka artinya di sini, qaulan ma'rufa adalah perkataan yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Artinya seorang yang berkomunikasi dengan penuh cinta, kata-katanya itu baik. Dan apa ukuran kata-katanya baik? Yaitu yang dia katakan sesuai dengan budaya yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan ini juga perkataan yang pantas dengan latar belakang dan status seseorang. Apakah dia seorang guru, apakah dia seorang pengajar, dai, mubaligh, hendaknya bertutur kata yang santun. Karena qaulan ma'rufa adalah penyampaian pesan yang baik. Ramah, tidak kasar, tidak menyinggung perasaan orang, kata-katanya itu enak didengar. Alhamdulillah guru-guru kita memiliki kelebihan ini. Masya Allah kalau kita mendengarkan bagaimana guru kita, Ustadz Reza Rendi, Ustadz Soni, Ustadz Luka Fatoni, Ustadz Budi, Ustadz Zainal, Masya Allah, dan semua guru-guru kami yang lain. Jujur kalau kita sendiri aja dengerin ketika guru-guru kita bicara, qaulan ma'rufa itu sampai ke kita. Kata-katanya baik. Kata-katanya itu nggak menyinggung perasaan kita. Dan orang yang berkomunikasi dengan penuh cinta, dia akan menyampaikan dengan qaulan ma'rufa. Ketika dia ketemu, mohon maaf, misalkan masyarakat yang pendidikannya di bawah, maka dia tidak akan menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi. Ya, misalkan kayak model seorang artis yang bahasanya terlalu tinggi sampai dia sendiri kebingungan dengan menggunakan bahasa yang tinggi itu. Tapi kalau dia kemudian, saat kita ngomong dengan, ya mungkin yang pendidikannya katakanlah mohon maaf, bukan berarti mengecilkan atau meremehkan yang pendidikannya tidak tinggi, tapi berbicaralah sesuai dengan bahasa kaummu. Misalkan ketika kita bicara dengan supir angkot atau ojek online, terus kita bilang, Bang, gimana pengaruh pandemi hari ini Bang terhadap resesi global, dan nanti sejauh mana akan menyeret pertumbuhan ekonomi kita di masa yang akan datang? Itu bingung. Itu namanya nggak sesuai makomnya. Kalau kita ngomong kayak gitu mungkin di sebuah seminar, di kelas-kelas kuliahan, mungkin hal yang itu umum untuk bisa kita katakan. Karena qaulan ma'rufa adalah penyampaian pesan yang baik. Dan dia bukan juga kesusu gitu, terburu-buru, justru ramah menyampaikan. Sebagaimana sebenarnya kalau bicara tentang qaulan-qaulan ini semua ada pada diri Rasulullah. Karena Rasulullah ketika berbicara dengan kata-kata yang baik. Ya bahkan bagaimana ketika Nabi SAW ketika sampai di Madinah, maka ketika itu mendorong masyarakat Madinah untuk mau berinfak dan bersedekah. Dan ketika karena di sana di Madinah itu lebih banyak pedagang, pekebun kurma, maka diumpamakan kalau misalkan ya mengeluarkan kebaikan, maka ibarat disebutkan oleh Allah Ta'ala itu ya satu pohon yang kemudian punya 7 cabang dan setiap cabang memiliki 100 buah. Karena apa? Cocok dengan lingkup yang ada di Madinah. Tapi nanti akan berbeda kalau kita bicara penyampaian yang disampaikan oleh Rasulullah ketika berada di Makkah. Dan kalau kita lihat, sebenarnya qaulan ma'rufa ini pun dimiliki kebanyakan oleh bangsa kita. Ada daerah-daerah tertentu yang bahasanya itu bahkan ada istilah bahasa kasar, ada bahasa halus. Nah, qaulan ma'rufa itu ya bahasa halus ketika untuk di dalam rangka menghormati, bersikap santun. Tapi kalau mungkin sesama teman supaya nggak terlalu formal, ada bahasa kasar.
Nah, ini qaulan ma'rufah. Nah, tentu maksudnya bahasa kasar di sini bukan berarti dengan frekuensi yang kasar, perkataan kotor, jorok, dan seperti itu, bukan. Cuman dalam diksi yang digunakan bisa jadi berbeda. Mohon maaf, misalkan dalam bahasa daerah Sunda itu ada abdi, ya, tapi ada juga aing. Nah, ini abdi ini mungkin bahasanya halus, atau nanti mungkin yang dari Sunda bisa dikoreksi. Tapi aing bisa jadi sedikit kasar. Nah, kalau misalkan bahasa Indonesia aku, tapi kemudian kita ngomong sama teman-teman kita gue. Tapi kalau teman-teman di sini insya Allah sudah bahasanya bukan itu, ana antum. Nah, ini kenapa? Karena kita menggunakan qaulan ma'rufah. Nah, jadi yang pertama adalah qaulan ma'rufah. Yang berikutnya adalah qaulan karimah. Nah, ini sejalan dengan firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Mohon maaf, ada yang bisa dibantu? Sebentar. Masih terdengar suaranya ya? Mohon maaf ya kalau ini soundnya kegedean. Nanti teman-teman bisa di volume PC atau handphonenya bisa dikecilkan juga ya. Nanti Ana akan coba perbaiki di kesempatan berikutnya kalau back soundnya masih agak terlalu keras. Baik, kita lanjutkan sahabat-sahabat semua. Bagaimana di sini disebutkan, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia. Sahabat semua, jadi yang pertama tadi apa? Qaulan ma'rufah. Sekarang kita pakai yang kedua, qaulan karimah. Dan dalilnya itu adalah surah 17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain dirinya. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucaplah kepada mereka perkataan yang mulia. Baik, slide-nya sudah termunculkan ya. Baik, saya minta kesediaan teman-teman host ya, dibantu ya. Nah, jadi bagaimana kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa setelah perintah kita untuk bertauhid kepada Allah, maka bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan menariknya Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3 perintah yang saling bertautan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah al-iman wal amalus salih. Iman dan amal soleh itu saling bertautan. Yang kedua adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan sholat dan bayarkan zakat. Ini juga adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan yang ketiga yang kita lakukan ini, yaitu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. U'budullah, menyembah Allah, bertauhid kepada Allah, wa bil walidaini ihsana. Dan bagaimana kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka sahabat-sahabat semua yang saya Allah SWT, ternyata di dalam panduan Al-Quran, qaulan karimah ini, boleh dibantu, next slide, bahwa ternyata perintahnya janganlah kalian membentak mereka dan ucapkanlah kepada
mereka perkataan yang mulia. Karena qaulan karima dari segi bahasa berasal kata karima itu dari karuma, yakrumu, karman, karimun yang artinya mulia. Sehingga qaulan karima adalah perkataan yang memuliakan dan memberikan penghormatan kepada orang yang diajak bicara. Dan kalau sudah begini yang keinget, coba teman-teman, kira-kira kisah sahabat siapa? Saya kasih clue-nya gini. Ini sahabat adalah sahabat yang katakanlah parlente, termasuk pemuda ganteng di Mekah, fans club-nya banyak, kalau dia punya akun YouTube mungkin subscribernya udah mengalahkan yang hari ini dapat MVP misalkan begitu ya. Tapi begitu kemudian beliau dakwah berada di barisan Rasulullah Muhammad SAW, bahkan menjadi pembuka daripada kota Madinah sebelum hijrah. Maka sahabat ini, ibunya nggak rela kalau dia masuk Islam. Namun bahkan ibunya bilang begini, nak, kalau kamu, nah sahih, terima kasih Pak Ahmad Setiawan. Betul, Mus'ab bin Umair. Nama sahabat itu adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab ini kemudian, ibunya bilang, nak, kalau kamu masih tetap bersama di dalam agama Muhammad, ya betul, Unidina, Mus'ab bin Umair ya. Nah jadi, bagaimana kemudian sang ibu ini bilang, nah kalau kamu belum kembali lagi kepada ajaran nenek moyangmu, maka bunda akan menjemur diri di lapangan ini sampai nggak makan, sampai kamu balik lagi. Namun bahasa seorang Mus'ab bin Umair bagaimana? Wahai bunda, sekiranya engkau melakukan yang lebih dari itu, maka sekali-kali itu tidak akan membuatku untuk kembali kepada agama sebelumnya. Namun sungguh aku menyayangimu bunda. Aku menyayangimu Umi. Maka tolong jangan lakukan ini. Silakan bunda boleh kembali ke rumah. Aku akan tetap berbuat baik kepadamu. Inilah contoh seorang pemuda yang memiliki qaulan karimah. Dan hari ini bukan tidak mungkin, semakin hari semakin berkurang generasi anak-anak kita yang mampu memiliki qaulan karimah. Atau jangan-jangan hari ini bahkan kita ketika berbicara kepada kedua orang tua kita merasa diri kita lebih hebat, merasa diri kita lebih mengetahui, merasa kita lebih punya ilmu, sehingga kadang-kadang kita mengecilkan apa yang mereka katakan dan bahkan tega mengatakan fala taqul lahuma uff. Karena kalau hari ini kita melakukan kepada orang tua kita, maka jangan kaget kalau nanti anak-anak kita melakukan yang sama kepada kita. Maka kalau hari ini sahabat-sahabat masih punya orang tua, setelah ini izin ambil teleponnya sejenak, tanya kondisinya seperti apa. Bahkan walaupun kita sedang dalam kesusahan, Umi, Abi, Bunda, Ayah, bagaimana kondisinya malam hari ini? Buat sahur besok, kira-kira makan apa ya? Karena bagi orang tua, to be honest, mungkin gak berharap banyak. Tapi bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik? Maka bahkan tadi ketika Ustaz Sony bilang, kita jam 8 kurang 15, kita masuk ya. Nah kebetulan kemarin orang tua sempat mengalami gangguan sedikit di organ pencernaannya, sehingga kemudian dibawa ke rumah sakit, dan alhamdulillah semua sudah mulai membaik. Nah, cuma sebagai preventif 7 hari kita nggak ke rumah beliau, karena rumah beliau di depan rumah. Anak-anak juga nggak kumpul. Tapi pas tadi kita sudah buka puasa bareng, cucu-cucunya dikumpulin, sama beliau dipimpin bagaimana baca Fatihah yang benar, dipimpin bagaimana zikir yang benar.
Sampai kemudian yuk malam ini kita tarawih bersama di sini. Dan beliau kalau tarawih, karena beliau seorang di antara yang Al-Fakir kagumi dengan kemampuan Qur'annya, maka nggak bisa sebentar tarawihnya. Namun alhamdulillah beliau menyelesaikan tadi sedikit lebih cepat, sehingga alhamdulillah on time kita bisa ketemu. Dan bukan tidak mungkin yang seperti ini, hal yang kelihatannya kecil, kita menemani beliau, Habib mau makan apa? Dan kemudian kita minta kepada pasangan kita untuk memasakkannya. Namun kalau hari ini orang tua kita telah wafat, dan kita masih merasa punya banyak salah, angkat tangan kita munajat kepada Allah. Mintakan ampunan kepada kedua orang tua kita. Mintakan ampunan Allah atas kedua orang tua kita atau salah satunya telah Allah panggil. Serta kita perbaiki hubungan kita dengan kerabat kita. Agar anak-anak kita memiliki qaulan ma'rufah kepada kita. Hari tidak sedikit ada anak yang membantah kepada orang tuanya, membentak kepada orang tuanya, bahkan melawan kepada kedua orang tuanya. Dan ini bukanlah qaulan ma'rufah. Bukanlah qaulan karimah. Namun ketika hari ini kita mendidik anak-anak kita, mereka melihat saat kita berbicara kepada orang tua kita dengan bahasa yang mulia. Walaupun kita boleh jadi lebih benar dari orang tua kita, nggak perlu kita tunjukkan kita lebih hebat, lebih tahu dari orang tua kita. Qaulan karimah adalah bagaimana kita menyampaikan pesan yang mulia dan berharga. Dan qaulan karimah itu lawan dari kata murahan atau nggak punya nilai. Nah baik, sahabat-sahabat semua, mungkin satu lagi ya sebelum nanti kita berikan kesempatan untuk bertanya, karena sedianya ada 6 ya. Nah, sekiranya memang dirasa boleh lanjut, kita lanjut. Ataupun insya Allah ini salah satu malam ganjil, walaupun bukan 10 malam terakhir. Baik, jazakallah khair. Jadi tadi pertama apa? Qaulan ma'rufah, berkata yang baik, yang santun. Yang kedua adalah qaulan karimah, berkata yang mulia. Qaulan ma'rufah kalau itu equal, ya jadi kita berbicara sesuai dengan norma aturan yang ada, tidak menyinggung, dengan ramah, itu disebut dengan qaulan ma'rufah. Kalau qaulan karimah, slide sebelumnya dulu, qaulan karimah, kalau qaulan karimah itu ditujukan kepada yang lebih tua, kita memuliakan mereka. Maka kadang-kadang di kelas, kalau misalkan kita ketemu dengan orang-orang tua murid, nah misalkan kita sebagai guru, kita suka bilang, bagaimana kabarnya ayah bunda, ya, atau misalkan kakak-kakak semua. Nah insya Allah ini adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan daripada qaulan karimah. Nah sekarang yang berikutnya adalah, silakan Ustaz, diklik slide-nya. Nah ini dia, qaulan sadida. Nah ini agak beda sebetulnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Qawlan sadida artinya jelas, jernih, terang. Dan ini dipakai itu untuk apa? Ya, jadi qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, silakan Tat, boleh dilanjutkan. Slide berikutnya. Nah, qaulan sadida dalam Al-Quran konteks ini diungkapkan dalam pembahasan mengenai wasiat dan tentang buhtan, tuduhan tanpa bukti yang dilakukan kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa. Nah di situ Allah bilang, wa qulu qaulan sadida. Sampaikan dengan perkataan yang jelas, jernih, terang. Bahkan kalau bisa sampaikan pesan yang benar dan tepat dengan kondisi yang ada, tegas, jujur, lurus, to the point, tidak berbelit-belit, apalagi bertele-tele. Dan qaulan sadida merupakan perkataan yang jelas, tidak meninggalkan keraguan, meyakinkan pendengar, perkataan yang benar dan tidak mengada-ngada. Dan hari ini bukan tidak mungkin eranya hoax. Eranya hoax itu ternyata lebih dipercaya daripada ungkapan para guru-guru kita. Nah, salah satunya adalah membantah hoax itu dengan qaulan sadida. Kita tanya, sumbernya dari mana? Validitas informasinya seperti apa? Nah, sehingga termasuk kalau ada orang yang bicara kepada kita, kemudian beritanya belum bisa dipastikan kebenarannya, maka sampaikan kebenarannya.
Jangan sampai kita menyembunyikan malah kebenaran itu. Walil haqqa walau kana murra. Jadi qaulan sadida, ada kalanya kita berbicara ma'ruf, berbicara kariman kepada orang yang lebih berusia di atas kita, lebih tinggi kedudukannya. Namun ketika ada yang menyampaikan berita-berita yang tidak jelas, berkata masih dengan simpang siur, nah kita lakukan dengan qaulan sadida. Sampaikan dengan benar. Termasuk dalam wilayah tauhid. Akidah itu nggak bisa mencela-mencele. Lakum dinukum waliyadin. Nah, salah satunya ketika kita tidak mengucapkan hari raya umat lain. Kenapa? Karena bagi kita itu masuk wilayah akidah. Kan cuma sekedar ucapan, Ustadz. Oke, kalau cuma ucapan, sekarang gantian. Yang umat lain, ucapkan 2 kalimat syahadat. Oh, itu kan cuma ucapan. Maka niscaya mereka nggak akan mau. Ini yang kita bilang qaulan sadida. Oke, next. Berikutnya ada lagi, ada 6 qaulan ya. Mudah-mudahan ini, iya betul. Itu waktu aksi bela Palestina ya Pak Samsudin. Bersama masyarakat Tangsel. Waktu itu kita mengadakan long march sebagai bukti kepedulian kita terhadap saudara kita di Palestina. Nah, baik, karena waktunya yang terbatas, yang berikutnya adalah bagaimana qaulan maisuro. Dalilnya surat Al-Isra ayat 28. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maisura. Dan jika kalian berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Boleh slide berikutnya? Apa yang dimaksud dengan ucapan yang pantas di situ? Ya. Yang dimaksudkan dalam ucapan yang pantas di sini bisa juga dalam konteks ini maisuro artinya mudah. Qaulan maisuro artinya perkataan yang mudah. Imam Al-Maraghi mengartikannya sebagai ucapan yang lunak, baik atau ucapan janji yang tidak mengecewakan. Sementara Ibnu Katsir memaknai qaulan maisuro ini perkataan yang pantas tadi dan ucapan janji yang menyenangkan. Maka singkatnya, qaulan maisuro adalah ucapan yang keluar dari mulut kita yang hendaknya menyenangkan, memberikan harapan kepada orang lain, dan tidak menutup peluang komunikan untuk mendapatkan kebaikan serta tidak mengecewakannya. Seperti ketika ada seorang datang kepada seorang syekh, apakah mungkin saya diampuni dosanya? Memang apa yang sudah Anda lakukan? Ya, saya sudah membunuh 99 orang. Wah, kalau 99 orang, tempatnya ini udah di neraka. Maka apa yang terjadi? Jadilah 100 orang dibunuh. Tapi begitu datang kepada seorang alim, apakah mungkin saya diampuni Allah dengan dosa 100 orang yang sudah saya bunuh? Maka kemudian, saat itu kemudian dikatakan bisa, asalkan engkau berhenti dan meninggalkan tempat tinggal, hijrah. Dan biiznillah, beliau melakukan itu, dan baru akan berniat hijrah atau sudah melangkahkan baru awal hijrahnya, Allah cabut nyawanya dan ternyata atas izin Allah masuk ke dalam golongan penghuni surganya Allah. Maka qaulan maisuro ini adalah yang perlu kita sampaikan dalam era seperti sekarang. Ya jangan kita sebar vibrasi negatif lah. Wah ini kalau kita kondisi begini orang nggak bisa makan. Kemudian walaupun ya itu memang terjadi. Oh kayaknya ini bakal panjang bisa sampai 1 tahun depan. Oke. Lalu selama ini kita sudah belajar di kelas PPA. Di mana baik sangka kita kepada Allah. Itu kan perkiraan kita, perkiraan pikiran manusia, tapi perkiraan rasa. Bukan nggak mungkin yang mendatangkan keajaiban. Maka termasuk kelas teras PPA ini diadakan supaya kita terus menyebarkan getaran-getaran positif. Ada saudara-saudara kita hari ini di daerah-daerah yang lagi susah, inform ke atas, GJB nasional. Maka termasuk hari ini kita lagi pengen punya mimpi One Quran Institute. Ayo kita bangun bareng-bareng. Dan kita bisa lakukan itu walaupun hanya 10.000, hanya 5.000, hanya 100.000. Dan qaulan maisuro inilah yang dilakukan pada saat kita menyampaikan hal demikian. Oke lanjut, ya karena waktunya terbatas. Setelah qaulan maisuro, ya bagaimana caranya mampu memberikan getaran positif.
Ada satu kaidahnya, sambil menunggu slide, oke slide-nya ada, tapi saya jawab sedikit. Nabi pernah berpesan bagaimana sahabat ketika akan berdakwah itu, maka beliau katakan, basyiru wala tunadziru. Berikan kabar gembira dan tidak semata-mata untuk dengan kabar ancaman. Yassiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan dan tidak sekedar berbicara tentang kesulitan. Jadi ini bisa kita lakukan. Hari ini ya, misalkan aduh gimana nih bisnis nggak bisa jalan. Oke, sekarang abang punya apa? Kakak punya apa? Hari ini Masya Allah, sekali asatis kondang saja, bukan hanya sekarang mengandalkan ceramah, tapi sekarang bisnisnya mulai muncul. Ada yang bisnis nasi kebuli, ada yang macam-macam. Kami punya sahabat seorang mubaligh, sampai sekarang beliau jualan asinan. Tapi tetap sambil dia buat video-video dakwahnya di media sosial. Artinya selalu ada jalan kok. Nah ini yang kita gerakkan. Bahwa ada satu kemudahan yang Allah berikan. Satu kemudahan yang Allah berikan. Dan yakinilah kemudahan itu sedang ada di depan pintu kita. Nah ini yang kayak begitu, getaran positif itu kita sampaikan. Nah berikutnya adalah qawlan layyina. Nah ini Masya Allah. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Maka berbicara kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Lanjut slide berikutnya. Qawlan layyina. Penting bagi orang yang berbicara dengan penuh cinta itu adalah bagaimana menyampaikan dengan lemah lembut. Karena layyina itu artinya lemah lembut. Dan pembicaraan qawlan layyina adalah dengan suara yang enak didengar, penuh keramahan, bisa menyentuh hati. Bahkan ini bisa juga bagian strategi dakwah, termasuk dalam ayat itu. Kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika akan berdakwah ke Firaun awalnya dengan bahasa yang lemah lembut, supaya dia ingat gitu. Termasuk Rasulullah itu menggunakan bahasa yang lemah lembut. Ya, menggunakan bahasa yang bahkan dengan suara yang enak didengar, lunak, tidak memvonis, mengingatkan sesuatu yang disepakati, memanggilnya dengan disukai, ramah, sehingga dapat menyentuh hati. Contohnya ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah, Rasulullah saya pengen berzina. Namun Rasulullah nggak bilang, kamu minta datang ke sini ngomong mau berzina. Tapi Rasulullah bilang, sebelum kamu lakukan itu, apakah engkau punya ibu? Ya. Kakak? Ya. Dan seterusnya. Maka bagaimana kalau ada orang yang berzina dengan ibu? Wallahi ya Rasulullah, saya nggak akan mau. Saya akan cari orang itu bahkan saya bunuh. Baik, kalau begitu, bagaimana kalau kakakmu yang dizinahi oleh orang lain? Wallahi ya Rasulullah, saya akan cari orang itu. Bagaimana dengan bibimu? Bagaimana dengan adikmu? Maka dia bilang, ya Rasulullah saya paham. Nah, apabila engkau berzina, bukankah dia ibu salah satu dari orang temanmu ataupun orang lain itu, saudaramu lain itu? Maka kemudian setelah itu dia menangis dan Rasulullah meletakkan tangan di dada daripada pemuda tersebut dan mendoakan. Dan ini ternyata berbekas. Kadang-kadang kita melakukan sebuah penyampaian nasihat kepada anak, kita serta-merta harus teriak. Misalkan anak nggak mau sholat, nah emang kamu mau jadi terang neraka? Nggak gitu. Nanti kalau ada yang nanya, tak kasih tipsnya ya. Tapi kalau waktunya terbatas ya. Tapi salah satunya kita ngajak anak-anak itu dengan qawlan layyina. Nah, kalau saya boleh nanya, bunda boleh nanya, ayah boleh nanya. Kalau bicara tentang surga, pengen nggak nak? Pengen bu, pengen Nabi. Nah, kalau kita pengen ke surga, Nabi juga pengen banget. Kita sama-sama yuk. Ya kalau kita sama-sama yuk, kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nabi senang kalau kamu tuh baca Quran, ya Allah. Qawlan layyina. Kata yang lemah lembut. Dan itu bisa jadi akan memiliki dampak yang lebih. Baik, yang terakhir adalah, mohon maaf. Ya, yang terakhir setelah qawlan layyina adalah, monggo. Ini yang disebut dengan qawlan baligh. Berbicaralah dengan perkataan yang berbekas pada jiwa. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha.
Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Boleh slide berikutnya. Quran Surat An-Nisa ayat 63. Berbicaralah dengan perkataan yang berbekas pada jiwa. Rasul SAW pernah ada yang datang, ya Rasulullah berikan nasihat kepadaku yang dengan itu kemudian akan sudah cukup keislamanku dan menghantarkan kepada keridhaan Allah. Maka Rasul katakan, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah engkau beriman kepada Allah dan kemudian istiqomahlah. Maka kemudian, apakah cukup itu ya Rasulullah? Ya. Karena saat itu beliau akan berangkat ke medan jihad. Dan biiznillah ketika dia mengatakan itu, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Maka kemudian beliau berangkat ke medan jihad dan beliau syahid di medan pertempuran itu. Walaupun dikabarkan sahabat ini belum pernah sholat. Tapi perkataan Rasulullah itu membekas. Ada lagi Abdullah ibnu Abbas ketika dikatakan, ya ghulam, ihfadillah yahfazka. Wahai anak muda, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Masya Allah. Maka sampai Abdullah ibnu Abbas itu usia masih muda, sudah selevel kiai di hari ini bagi orang-orang seperti kita, bahkan lebih dari itu. Umur 13 tahun sudah faqih. Nah, inilah qaulan baligha. Baligh artinya tepat, lugas, fasih, jelas maknanya. Dan satu sisi juga sampai, maksudnya itu sampai. Kayaknya hari ini banyak di antara kita sibuk dan banyak berkata-kata, tapi tidak sampai dari apa yang dimaksudkan dengan perkataan itu. Karena kata-kata yang kita keluarkan bukan dengan cinta, tapi dengan hawa nafsu semata. Maka qaulan baligha adalah perkataan yang membekas pada jiwa dan tepat sasaran di mana gaya bicara serta pesan disampaikannya sesuai ilmunya, pemahamannya, dan bahasa yang dimengerti. Slide terakhir. Boleh dibantu slide terakhir? Nah, slide terakhir inilah. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, cahaya orang bijak mendahului ucapan mereka. Ketika cahaya terpancar, maka nasihat itu pun akan sampai. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat tergerak. Aduh Ustaz, gimana ya nanti kalau kita pengen belajar lebih? Insya Allah kita ngobrol bareng. Nanti kita bisa belajar bareng. Dan kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bisa berkomunikasi dengan penuh cinta. Sehingga Sang Maha Pecinta pun menjadikan diri kita menjadi hambanya yang dicinta. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kami kembalikan lagi kepada Ustaz Sony. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.